Baiklah, saya ingin melanjutkan perbincangan berikut ini. Perbincangan saya berikut ini kita masih di Aceh, tapi maksudnya masih ada kaitannya dengan orang Aceh, orang kelahiran Aceh, orang Aceh yang sekarang tinggal di Swedia, Asnawi Ali. Dia berkata, dan dia juga sudah tidak dirahasiakan lagi karena juga ditulis di media Indonesia. Dia mengatakan, saya lebih suka jadi warga negara Malaysia saja dibanding dengan warga negara Indonesia. Padahal dia dulu mantan Indonesia ya, mantan WNI ya. Dengarkanlah. Jadi Asnawi, kenapa Anda tidak mau menjadi WNI, warga negara Indonesia? Iya Kak, karena WNI itu image-nya agak, kita kurang bangga ya kalau jadi WNI. Itu bukan hanya saya saja bilang, tapi kawan-kawan juga pasti mengakui demikian. Jadi ya begitu dapat warga negara Swedia, ya tentu saja kita bersyukur, karena kalau dibandingkan Swedia dengan Indonesia itu jauh sekali perbedaannya. Iya, tapi bercerita dulu ya, dari awal dulu Anda kan pernah WNI kan, warga negara Indonesia dulu. Benar. Ya, benar. Sejak kapan itu? Ya. Sampai kapan WNI? Ya, terakhir saya berada di Aceh itu tahun 2001. Ketika itu saya mahasiswa, dan memang gitu-gitu jadi WNI, warga negara Indonesia. Kemudian akibat konflik terpaksa saya harus keluar daripada Aceh. Pertama dari Aceh ke Medan, lalu dari Medan ke Malaysia, yaitu ke Penang. Karena itu kebetulan ada warga Melayu yang membantu saya. Setelah 2 tahun saya tinggal di situ, kerajaan Malaysia atau pemerintah di sana mengatakan bahwa bagi warga Aceh yang tidak mempunyai izin tinggal harus dipulangkan. Jadi saya harus mencari usaha agar tidak bisa dipulangkan karena di Aceh konflik gitu. Tepatnya terlibat dengan konflik. Maka oleh karena itu selama 2 tahun itu di Malaysia saya meminta perlindungan kepada kantor UNHCR, itu kantor perlindungan United Nations High Commissioner for Refugees, kantor pengungsi itu. Komisaris tinggi pengungsi. Kemudian setelah prosesnya selama 2 tahun, akhirnya saya mendapatkan status sebagai pengungsi, jadi iktiraf sebagai salah satu penerima swaka, dan dibuang ketika itu Maret 2003 ke Norwegia. Dibuang istilahnya? Saya pakai istilah dibuang karena memang di Malaysia saya dengan kawan tidak diterima, oleh karena itu dibuang ke Norwegia, karena Malaysia itu tidak mendatangani sebagai negara penerima swaka. Jadi Norwegia yang menerima kami. Tapi waktu itu jadi Norwegia itu sudah menerima. Bagaimana bisa diterima oleh Norwegia waktu itu? Norwegia itu negara yang bekerja sama dengan PBB, terutama bagian pengungsi. Mereka menandatangani sebuah fakta bahwa setiap tahunnya mereka menerima pengungsi dari seluruh dunia untuk ditolong di negara mereka, hidup di negeri mereka. Kemudian salah satu dari ribuan itu yaitu saya dan kawan-kawan lainnya, dan alhamdulillah saya tinggal di sana selama 2 tahun. Tapi belum menjadi warga negara Swedia, masih mendapat status izin tinggal permanen saja dulu di Norwegia. Izin tinggal permanen itu jadi berdasarkan itu. Negara Indonesia juga. Bagaimana? Waktu itu masih warga negara Indonesia kan, pastinya. Waktu di Norwegia itu masih status warga negara Indonesia dengan mendapat izin tinggal tetap di Norwegia. Alasan mendapat izin tinggal tetap itu karena sebagai pengungsi. Benar. Jadi saya mendapat lulusan dari kantor UNHCR di Kuala Lumpur, mendapat swaka setelah diselidiki background dan alasan mengapa saya meminta swaka. Itu yang menilai itu
kantor perwakilan komisaris tinggi urusan pengungsi di Singapura, di Kuala Lumpur tadi ya. Di Kuala Lumpur. Iya benar bang. Itu di sana UNHCR mempunyai kantor cabangnya di Kuala Lumpur, Jakarta, Bangkok dan Singapura. Terutama di Asia Tenggara mereka mempunyai perwakilannya dan menerima siapa saja asalkan memenuhi syarat, maka dalam prosesnya mereka memerlukan waktu, dan bagi saya sekitar 1 tahun atau hampir 2 tahun gitu untuk diverifikasi, karena tidak mudah untuk mendapatkan status warga itu. Mereka harus cek dulu dan konfirmasi sana sini dan sebagainya. Ya, itu bagian pertama wawancara dengan Asawi Ali. Masih panjang ini wawancara kita, masih ada lagi. Mungkin Anda kalau Anda langsung mendengarkan terus mendengarkan wawancara saya dengan Asawi Ali ini, mungkin karena bukan hanya alasan politik dan alasan saja, tapi juga alasan budaya juga ya. Kenapa dia lebih cenderung memilih kewarganegaraan Indonesia katanya ya. Kewarganegaraan daripada Malaysia. Tapi dengarkan dulu nih lanjutan wawancara saya dengan dia. Jadi tadi dia sudah bercerita bagaimana dia sampai keluar Aceh ya, dari Norwegia dan selanjutnya. Terus jadi setelah di Norwegia Anda masih WNI waktu itu, terus sejak kapan pindah ke Swedia? Seingat saya ketika itu summer 2005 saya memutuskan untuk pindah ke Swedia karena ikatan kekeluargaan dan perkawinan, dan juga pertimbangan bahwa saya di Swedia lebih cocok untuk membekali ilmu, karena saya mendapatkan suka itu berkaitan dengan Aceh. Maka bagi saya Swedia itu sebagai pusat daripada pergerakan Aceh, terutama mereka yang ingin berjuang kepada Aceh itu. Terutama jadi di Norwegia itu tidak ada itu. Apakah banyak juga orang asal Aceh? Di Norwegia ada yang junior, tapi yang di Swedia lebih senior, yang lebih mapan dan lebih banyak pengalamannya. Jadi saya mempelajari pengalaman dari mereka, dari kawan-kawan Aceh di sini. Ya, siapa saja itu seniornya itu kalau sebut nama? Yang dulu. Beberapa senior di sini yang di Swedia yang bahwa murid langsung daripada Tengku Hasan Ditiro sendiri, beberapa dari mereka juga ex Libya. Oke. Jadi mereka lebih senior daripada yang lain-lainnya. Ada Tuku dulu di Swedia ya, bukan di Norwegia ya, saya lupa itu. Ya, Tengku Hasan Ditiro di Swedia. Ya. Ya, mereka lama di Swedia ini tahun 1981 kalau tidak salah. Oke. Awalnya tiba di Swedia. Tapi Anda tadi menyebut karena jodoh, jadi maksudnya bertemu jodoh di Swedia ini, maksudnya? Ya, salah satu alasannya itu demikian juga. Bahwa saya bertemu jodoh, karena semua itu seperti roda dan qadar ya, semuanya sudah ditakdirkan. Ya, jadi memang ditakdirkan ketemu jodoh di Swedia, bukan di Norwegia ya. Surat takdir memang demikian. Iya. Oke, setelah berapa lama di Swedia terus Anda memutuskan untuk berubah kewarganegaraan, menerima kewarganegaraan Swedia? Ya, Swedia ini sebenarnya sangat ketat ya peraturannya, karena dia sebagai salah satu negara Uni Eropa dan memerlukan beberapa tahun untuk menjadi warga negara mereka. Jadi berapa tahun itu? Kasus per kasus. Kalau seandainya karena ikatan kekeluargaan itu hanya tidak cukup, tidak lama, 5-3 tahun itu mungkin mereka sudah menjadi warga negara. Tapi kalau karena kasus perpolitikan, ada yang 8 dan 10 tahun. Jadi mereka akan melihat background masing-masing, siapa saja yang ingin melamar jadi warga negara, maka akan dilihat kasus sebelumnya. Ya, kalau kasus politik bisa jadi di atas 8-10 tahun demikian.
Ya, jadi kalau begitu dugaan saya, jadi Asnawi itu termasuk kasus keluarga gitu ya? Kekeluargaan dan politik demikian. Oh, keluarga dan politik. Jadi prosesnya tidak begitu Iya. maksud saya prosesnya tidak begitu lama sampai 8 tahun kalau saya hitung-hitung kan? Lebih bang. Oh, lebih juga? Iya, karena diverifikasinya sangat lama. Oke, oh ya saya salah hitung. Jadi 2005. Anda di sana 2005 ya? Di Iya, Swedia. sejak 2005 sampai 2015. Oh ya, memang luar biasa lama kan? Saya 10 baru tahun. mendapatkan warga-negaranya. Ya. Hmm. Itu memang peraturan Swedia begitu ya? Maksudnya ya. Iya bang, apalagi mereka ini hampir setiap tahun meratifikasi atau mengubah beberapa poin-poin untuk menjadi warga negara dan sangat susah dan diakui oleh beberapa pendatang. Apalagi saat ini partai di Swedia lebih cenderung ke Kanan? ya. Mereka lebih condong hampir mendekati partai seperti partainya di Belanda, Partai Wilders. Partai oke. Tidak- Anti imigran. Demikian ya. Partai anti imigran. Tepat. Iya. Ya ya ya. Ya apalagi anti muslim lagi ya, lebih anti Islam juga ya, begitu. Iya, benar, tidak salah lagi. Itu memang ciri-ciri demikian sudah mulai tumbuh di Swedia ini. Ya, itu bagian kedua wawancara dengan Asnawi Alian. Jangan Daripada budaya kita, mereka lebih baiklah, saya lanjutkan bagian terakhir perbincangan dengan Asnawi Ali. Pertanyaan utamanya kenapa dia lebih cenderung memilih kewarganegaraan Malaysia daripada Indonesia. Sementara dia sekarang sudah menjadi ex-WNI, dia sudah menjadi warga negara Swedia. Ikutilah bagian terakhir perbincangan saya dengan Asnawi Ali. Tidak mau menjadi WNI lagi, tapi kalau Malaysia mau, kenapa? Iya, ini yang lebih unik karena saya melihat Malaysia itu lebih dekat daripada budaya kita. Mereka lebih condong cocok bagi saya dalam beberapa sisi, bukan hanya masalah kebudayaan dan agamanya saja, tapi saya melihat Malaysia itu lebih maju dibandingkan daripada Indonesia. Padahal Malaysia itu lebih lambat mereka daripada Indonesia itu sendiri. Jadi saya beberapa tahun tinggal di Malaysia bisa melihat, membandingkan dengan jelas dan lihat di kepala mata saya sendiri bahwa Malaysia itu lebih maju. Bahkan saya berpikir seandainya saya menjadi warga negara Malaysia, saya bisa survive dan juga bisa menjadi menjadi lebih baik tinggal di Malaysia. Ya, saya tidak bisa membantah karena Anda memang ini bukti berpengalaman tinggal di sana ya. Oke, di Malaysia juga maksud saya. Ya. Dan banyak memang orang, bukti lainnya ribuan, bukan ratusan, tapi ribuan warga negara Indonesia pindah ke atau bekerja ke Malaysia. Tapi sebaliknya hampir tidak ada warga negara Malaysia yang bekerja ataupun mencari nafkah di Indonesia seperti orang Indonesia mencari nafkah ke Malaysia. Betul. Itu bukti bahwa ekonomi Malaysia itu lebih maju, dan saya akui itu, saya di luar daripada plus minusnya Malaysia. Dari sisi ekonomi mereka itu lebih maju. Mungkin dari sisi kebebasan pers mereka kurang kalau dibandingkan Indonesia. Tapi kalau di sisi lain saya angkat topik kepada Malaysia, meskipun mereka ada beberapa poin mereka hampir sama dengan Indonesia. Tapi bagaimana, saya tidak tahu, tadi kan tidak berbincang soal peraturan kewarganegaraan atau naturalisasi Swedia ya. Malaysia bagaimana? Iya. Apakah mungkin itu Asnawi jadi warga negara Malaysia, kan sekarang tidak tinggal di Malaysia lagi? Iya, sayang sekali Swedia itu tidak bagian daripada Commonwealth, negara persemakmuran Malaysia. Oh tidak ya? Oke. Malaysia itu kan dia salah satu negara anggota Commonwealth, persemakmuran. Kalau Commonwealth kenapa? Lebih gampang. Seandainya Commonwealth lebih mudah. Secara konkret saya kurang tahu, tapi kalau secara Commonwealth mereka ada kemudahan. Dan seperti orang Malaysia pergi ke negara-negara anggota Commonwealth itu tidak perlu visa. Itu yang saya tahu untuk melancong. Kemudian
hal-hal lain begitu juga dengan mahasiswa mereka yang bersekolah. Misalnya mahasiswa Malaysia sekolah ke Australia atau ke Inggris, kebanyakan daripada mereka lebih mudah karena ada ikatan emosional, berbeda dengan orang WNI Indonesia. Jika pergi ke Eropa itu kan harus ada visa Schengen ya, dan sebagainya, peraturan yang sangat memberatkan. Tapi berbeda dengan paspor Malaysia, mereka bisa ke Eropa terbang tanpa perlu visa, ke Eropa misalnya 30 hari. Jadi, ada kawan Malaysia membuktikan demikian. Ya, saya tahu juga. Saya pernah juga didatangi oleh teman dari Malaysia ke sini, ke Belanda, ya dia tidak perlu visa selama 3 hari itu ya, 30 hari ya. Jadi sangat berbeda dengan WNI, agak menjelimet bahasa ataupun sangat rumit, benar-benar berbelit-belit karena waktu dilihat warga negara Indonesia. Jadi image-nya mereka Indonesia itu sudah dalam kepala orang Eropa itu ya tahu sajalah, bukan saya tapi fakta mengatakan demikian. Jadi harus ada apply visa lah, harus dicari dilihat income lah, kemudian background dan sebagainya. Jadi secara alami saya merasa malu sebagai saya yakin kawan lainnya demikian. Untuk masuk Belanda saja bekas negara penjajahnya dia itu sangat susah. Ya, benar. Seharusnya kan Belanda ya kakak kata emosional tadi, seharusnya Belanda memberikan kemudahan seharusnya. Iya. Semestinya seperti Commonwealth, Malaysia dengan Commonwealth, jadi Inggris. Iya. Benar bang, benar. Saya setuju itu. Tapi ya kita tahu Belanda memang demikian kan, dari dulu memang politiknya demikian. Nah, ini cerita lain lagi kalau cerita Belanda ini. Tapi saya masih mau bercerita soal kewarganegaraan Malaysia ini. Tapi saya dengar ini nada-nadanya mungkin Asnawi Ali, Anda kewarganegaraan yang paling cocok bahwa bagi Anda itu sebenarnya bukan juga WNI, tapi bukan juga Malaysia, tapi kewarganegaraan Aceh ya. Ya jujur saja bang, mereka walau bagaimanapun kemanapun kita pergi, itu negeri dan kampung halaman itu idaman kita semua. Jadi seandainya menjadi warga negara itu yang paling saya impikan itu menjadi warga negara Aceh, kembali ke Aceh gitu. Iya, warga negara Aceh dalam artian Aceh yang merdeka tuh. Insya Allah. Ya, jadi sebenarnya ungkapan Anda ya saya lebih suka menjadi warga negara Malaysia, walaupun karena juga pelaksanaannya juga susah juga. Itu semacam ungkapan apa ini? Ungkapan cita-cita ya, begitu ya. Iya, Aceh itu pun lebih dekat daripada Malaysia, dan Malaysia itu lebih dekat daripada Aceh dalam sejarah dan sebagainya. Ya, Aceh dalam sejarah dan sebagainya mungkin dalam budaya lebih dekat dengan Malaysia daripada Indonesia maksudnya.